dibangun untuk perumahan subsidi itu harus dihindari teman-teman, karena mungkin akan menimbulkan banjir nantinya dan juga akan menimbulkan retakan kalau misalkan posisi rumahnya berada di. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya ya, channelnya Elpian yang dulunya mungkin lebih ke membongkar aplikasi. Kali ini saya akan membahas mengenai dunia properti dan khususnya kita akan membahas mengenai perumahan subsidi teman-teman. Video sebelumnya saya membahas mengenai kelebihan dan tentunya tidak cuma kelebihan ya, ada juga kekurangannya gitu teman-teman. Nah ini perlu diketahui buat teman-teman kalau misalkan mau mengambil perumahan subsidi ya, karena ini perlu dipertimbangkan dan juga perlu diperhitungkan juga teman-teman. Kita bahas untuk kekurangannya ya. Yang pertama itu lokasinya di kawasan pinggiran, biasanya seperti itu karena memang tergolong lebih murah. Jadi lokasinya itu tentunya developernya mencari yang agak di pinggiran, tentunya disesuaikan dengan harga tanahnya, karena kalau di pusat kota, di tengah-tengah kota tentunya itu harganya tidak akan sesuai untuk perumahan subsidi ya, yang tergolong ya murah gitu teman-teman. Oke, untuk yang kedua itu ukuran rumah yang tidak terlalu luas, itu adalah poin kedua ya. Kalau misalkan kita mengambil perumahan subsidi, bangunannya tidak terlalu luas, itu kekurangannya. Tapi ini kalau menurut saya dibandingkan gitu ya dengan kos gitu ya, ini lebih efisien lagi karena kita nantinya akan memiliki rumah sendiri, tidak akan terus-terusan, tidak akan selamanya kita ngekos gitu ya teman-teman. Kalau ngekos kan dengan bayar yang sama, apalagi di perkotaan gitu ya, mungkin harganya jauh lebih mahal daripada cicilan. Itu aja mungkin untuk kekurangannya tidak banyak ya, karena memang program pemerintah ini sangat mendukung teman-teman untuk memiliki hunian yang layak teman-teman, walaupun memang ya agak sedikit ke pinggiran gitu ya, terus juga mungkin denahnya atau ukuran rumahnya tidak terlalu besar gitu. Tapi ini sangat membantu teman-teman sekali. Lagi ya, ada tips dari saya kalau misalkan teman-teman mau mengambil perumahan subsidi itu, cari yang lokasinya lebih strategis, karena di beberapa perumahan subsidi itu tidak selalu jauh dari kota ya. Banyak juga perumahan subsidi yang dekat dengan pusat kota, itu yang harus dicari teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman harus jeli ya melihat lahan seperti apa yang dipakai untuk membangunnya. Jangan sampai lahan bekas rawa, lahan yang memang ada pergerakan tanah dibangun untuk perumahan subsidi, itu harus dihindari teman-teman, karena mungkin akan menimbulkan banjir nantinya dan juga akan menimbulkan retakan kalau misalkan posisi rumahnya berada di lokasi tanah yang bergeser. Nah itu yang perlu teman-teman hati-hati dan waspada kalau misalkan teman-teman mengambil perumahan subsidi ya gitu teman-teman. Oke, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ada di sekitaran Sumedang, yang di sekitaran Dharma Raja, Wado gitu ya, sekarang sudah dibangun untuk perumahan subsidi yang memang terbilang mewah teman-teman. Ini kualitasnya mungkin semi komersil ya, ini berada di pusat kota dekat alun-alun Situraja di Cijati teman-teman. Ini berada di jalan provinsi. Nah ini yang kita bahas tadi, bahwa tidak selalu perumahan subsidi itu masuk ke kawasan yang agak pinggiran. Ini berlokasi dekat dengan sarana masyarakat ya, seperti sekolahan, rumah sakit, pasar, alun-alun gitu. Nah ini strategis banget buat teman-teman yang berada di sekitaran Sumedang, Situraja, dan juga Wado. Mungkin ini teman-teman harus segera memposisikan mengambil kapling di sini ya, karena unitnya terbatas, cuman 71 unit teman-teman. Oke, sekian. Kalau teman-teman mau ngambil perumahan di daerah Situraja, ambil yang di Cijati teman-teman, di Queensland Residency Situraja. Silahkan hubungi admin atau di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.